Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah lagi kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran akidah pada kelas 1 ini. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat selalu ya dan selalu dalam keadaan semangat untuk mempelajari agama kita, agama Islam yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di semester yang pertama. Alhamdulillah kita sudah merampungkan atau membahas dari 5 pelajaran ya. Nah, dari 10 pelajaran yang ada. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan di pelajaran yang ke-6, yaitu tentang keajaiban Allah ya pada makhluk-makhluknya. Nah, silakan bisa dibuka buku kalian masing-masing di buku akidah kelas 1. Barakallahu fikum. Nah, di pelajaran yang ke-6 yaitu tentang diantara keajaiban kemampuan Allah pada makhluk-makhluknya. Jadi makhluk-makhluk Allah yang diciptakan itu di dalamnya terdapat keajaiban kemampuan Allah Ta'ala ya dalam menciptakannya. Ya, hampir di setiap makhluk termasuk diri kita sendiri ya. Itu termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dengannya kita bisa mengambil pelajaran. Nah, kita pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas salah satu dari makhluk Allah yang sangat berguna bagi kehidupan seluruh makhluk ya, terutama adalah makhluk hidup yaitu manusia, tumbuhan, hewan ya. Itu sangat bergantung terhadap makhluk yang satu ini, yaitu apa? Ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar matahari ya. Matahari adalah salah satu makhluk Allah yang sangat besar ya, yang sangat besar dan jaraknya sangat jauh dari kita. Tetapi matahari ini ya panasnya itu sampai ke bumi ya dan terasa panas ya walaupun jaraknya jauh, tapi cahayanya sangat terik ya. Nah, matahari ini sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Ya, kita akan bahas ya di antara keajaiban Allah terhadap penciptaan matahari ini. Nah, baik. Nah, dari matahari ya yang mengeluarkan cahayanya sendiri yang sangat terik, yang panas ya. Itulah sumber kehidupan, sumber energi ya alam semesta ini. Nah, sumber energi di bumi pada khususnya. Ini adalah gambar bagaimana matahari sebagai ya yang dengannya akan berjalan ya sirkulasi kehidupan. Ya, yang pertama di sini ada matahari ya. Ini matahari dengan sinar yang panas itu menyinari bumi ini. Permukaan bumi yang paling luas adalah lautan. Nah, ketika air laut terkena panas sinar matahari, maka air laut akan menguap ke atas. Ya, akan menguap kemudian membentuk awan. Kemudian awan tersebut terbawa oleh angin ke daerah yang suhunya rendah, ke yang daerah yang dingin yaitu di pegunungan. Nah, kemudian terus menumpuk di sini awan-awan tersebut. Kemudian setelah berat turunlah hujan menjadi hujan. Nah, jadi air laut kemudian jadilah air hujan. Nah, air hujan ini turun di daerah pegunungan. Ya, meresap ke tanah, ada yang juga mengalir menjadi sungai. Nah, ini sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup yang lainnya. Tumbuh-tumbuhan, hewan, ya dengannya bisa minum air hujan tersebut. Termasuk juga manusia, sangat membutuhkan air hujan tersebut. Air hujan yang jatuh di pegunungan menjadikan sungai mengalir, ya kemudian juga menjadikan sumur-sumur. Nah, berisi air yang sangat berguna bagi kita. Kita mengambil manfaat dari air tersebut, ya. Jadi sungai menjadi sumur-sumur terisi air dan seterusnya. Nah, kemudian dari air-air tersebut ya setelah dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk hidup yang lainnya pun akhirnya kembali ke lautan kembali.
Nah, kembali ke laut dan begitu seterusnya, berputar lagi, ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keajaiban tersebut penuh dengan hikmah, penuh dengan manfaat bagi makhluk-makhluknya, terlebih kita manusia. Nah, bayangkan kalau tidak ada matahari, mungkin kehidupan ini sirkus, ya, air ini tidak terjadi. Ya, air tidak ada yang bisa naik ke atas kalau tidak ada panas. Gitu ya adik-adik. Nah, ini salah satu dari makhluk Allah yang sangat berguna bagi kehidupan kita, yaitu matahari. Nah, kita harus bisa mengambil pelajaran darinya. Nah, dan matahari itu sangat banyak manfaatnya. Ya, diantaranya matahari bisa meningkatkan imunitas tubuh. Ya, kemudian juga bisa menurunkan kadar gula darah, mencegah kegemukan atau diabetes, ya, sebagai sumber vitamin D, ya, yang bisa menurunkan risiko kanker, melancarkan sirkulasi darah, ya, dan seterusnya. Di antara fungsi atau manfaat matahari sangat banyak. Terlebih di zaman ini, di waktu-waktu sekarang, vitamin D itu sangat dicari orang, ya, karena sekarang masa-masa banyak virus, ya, sangat berguna untuk menangkal virus-virus yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dan itu semuanya adalah termasuk dari keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dengannya Allah taala menjadikan, ya, para hamba-hambanya untuk bisa berpikir dan mengambil pelajaran, ya, bahwasanya itu adalah dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita untuk taat, ya, dengan kita mengetahui keajaiban, ya, dari ciptaan Allah, mengharuskan kita untuk taat kepada Sang Penciptanya. Dan semua yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia, semuanya adalah bermanfaat. Nah, di dalam surah Ali Imran ayat yang 191 Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka fakina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah, ya, sambil berdiri, ya, atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi apa yang Allah ciptakan itu tidak sia-sia, semuanya dengan hikmah-hikmahnya. Nah, kemudian di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala, ya, juga menyebutkan bahwasanya semua, ya, yang ada di dalam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengharuskan bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, tidak boleh kita mengadakan sekutu bagi Allah. Karena apa? Karena yang menciptakan seluruh alam semesta adalah Allah, ya, tidak ada sekutu baginya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menciptakan bumi sebagai hamparan, ya, dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air, ya, dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan tersebut segala buah-buahan, ya, sebagai rezeki untuk kita manusia. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, jadi tadi, ya, yang kita jelaskan tadi, dari apa-apa yang Allah ciptakan, dari matahari, kemudian menyebabkan awan, kemudian menyebabkan turun hujan. Nah, yang dengan hujan tersebut menghasilkan berbagai macam manfaat, menumbuhkan buah-buahan, sayur-sayuran sebagai rezeki bagi kita. Nah, itu adalah semuanya dari ciptaan Allah Ta'ala. Maka kita
Seharusnya beribadah itu hanya kepada Allah saja. Jangan sekali-kali mengadakan sekutu bagi Allah. Nah, jangan sekali-kali mengadakan sekutu bagi Allah Ta'ala. Karena itu adalah perbuatan syirik yang mengakibatkan pelakunya kekal di dalam neraka. Taib, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, dan kita berlindung dari Allah dari sifat-sifat kikir ya terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, sebisa mungkin kita untuk bisa menyisihkan sebagian dari rezeki untuk kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah, dan barakallahu fikum, sampai di sini dulu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.